Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Luma. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semangat dong ya di hari yang cerah ini. Ngomongin hari yang cerah, pernah gak sih kalian ngerasa kepanasan banget pas siang hari? Sampai-sampai kipas angin pun rasanya nyerah. Nah, ternyata panasnya matahari juga bisa jadi sumber energi yang luar biasa loh. Ngomong-ngomong, di sini aku gak sendirian. Aku juga ditemenin sama satu temanku. Halo semua, nama aku Mentari. Nah, di kesempatan kali ini, aku bakal ajak teman-teman buat lebih kenal sama si matahari dalam topik yang berjudul Surya sebagai sumber energi. Yuk kita cari tahu bareng gimana caranya sinar matahari bisa berubah jadi listrik, mengurangi polusi, bahkan bikin tagihan listrik turun. Apa itu energi surya? Energi surya adalah energi yang berasal dari sinar matahari. Energi ini bisa diubah jadi panas maupun listrik menggunakan teknologi seperti panel surya. Sinar matahari bisa dimanfaatkan sepanjang tahun, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Ini termasuk jenis energi terbarukan, artinya nggak akan habis, berbeda dengan bahan bakar fosil. Sumbernya ini berasal dari reaksi fusi nuklir di inti matahari yang menghasilkan radiasi elektromagnetik. Nah, matahari juga menjadi sumber energi yang andal karena ketersediaannya melimpah sekitar 10.000 kali lebih besar dari kebutuhan energi global. Selain itu juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida selama pengoperasiannya, serta semakin ekonomis dengan harga panel surya yang turun 82% sejak 2010. Potensi energi surya di dunia. Berdasarkan data International Renewable Energy Agency pada tahun 2023, kapasitas terpasang energi surya global mencapai 1.177 gigawatt pada tahun 2022. Berikut beberapa negara dengan pemanfaatan energi surya terbesar di dunia berdasarkan kapasitas terpasang. Dengan peringkat pertama yaitu negara Cina dengan kapasitas terpasang sebesar 430 gigawatt dengan contoh proyek atau kebijakannya yaitu PLTS Gobi Desert dengan target karbon netral pada tahun 2060. Kemudian, dengan negara peringkat kedua yaitu Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang atau gigawatt sebesar 142 dengan contoh proyek atau kebijakannya yaitu Solar Star Project dengan tax credit sebesar 30%. Kemudian yang terakhir yaitu India dengan kapasitas terpasang atau gigawatt sebesar 82 dengan contoh proyek atau kebijakannya PLTS Badia dengan target 500 gigawatt renewables pada tahun 2030. Selanjutnya, potensi energi surya di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2021, Indonesia punya potensi energi surya sebesar 207,8 gigawatt. Tapi sayangnya yang baru dimanfaatkan baru sekitar 0,5 gigawatt. Artinya baru sebagian kecil yang kita manfaatkan. Salah satu contoh pemanfaatan yang sudah dilakukan adalah PLTS Cirata di Jawa Barat yang sekarang jadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di ASEAN dengan kapasitas 145 MW. Kalau kita lihat grafik di samping, Pulau Nusa Tenggara punya potensi energi surya tertinggi, yaitu sekitar 59,3 gigawatt, dengan radiasi harian sebesar 5,5 kilowatt per meter persegi. Tapi sayangnya juga pemanfaatannya masih di bawah 1%. Ini menjadi PR besar buat kita semua. Kemudian, Sumatera mempunyai potensi sebesar 48,7 gigawatt dan cocok banget nih untuk dikembangkan sebagai PLTS terapung. Sementara itu, untuk wilayah Jawa dan Bali, fokus pada PLTS atap, dan bahkan sudah memasok sekitar 70% dari kapasitas terpasang. Lalu kenapa sih pemanfaatannya masih rendah? Karena ada beberapa kendala, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, biaya investasi awal yang terlalu tinggi, dan infrastruktur pendukung yang belum merata. Tapi tenang, ada kabar baik juga, pemerintah sudah menargetkan pada tahun 2030 sebanyak 21% dari bauran energi nasional akan berasal dari energi surya. Jadi masa depan energi bersih di Indonesia sangat mungkin terwujud. Jadi kita bahas tentang panel surya yang biasa kita kenal. Sekarang kita masuk ke jenis lain dari energi surya, yaitu solar thermal. Solar thermal atau tenaga surya thermal adalah teknologi pembangkit listrik yang menggunakan panas dari sinar matahari untuk menghasilkan energi. Berbeda dengan solar PV atau panel surya fotovoltaik yang langsung mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Solar thermal menggunakan sinar matahari untuk memanaskan fluida terlebih dahulu. Nah, fluida yang dipanaskan ini akan berubah menjadi uap panas yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, dan dari turbin inilah listrik dihasilkan.
Salah satu contoh teknologi solar thermal yang canggih adalah Concentrated Solar Power atau CSP. Teknologi ini menggunakan cermin besar untuk memusatkan sinar matahari ke satu titik, sehingga dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan efisien. Kalau teman-teman lihat di tabel di samping, ada perbandingan antara solar thermal dan solar PV. Yang pertama, dari sisi prinsip kerjanya. Solar thermal mengubah cahaya jadi panas, sedangkan solar PV langsung mengubah cahaya jadi listrik. Proses solar thermal melibatkan pemanasan fluida, sedangkan solar PV memakai efek fotovoltaik di dalam sel semikonduktor. Konversi energinya di solar thermal cukup panjang. Yang pertama dari panas, kemudian menjadi uap, kemudian menjadi turbin, dan terakhir menjadi listrik. Sedangkan solar PV dari cahaya langsung jadi listrik dengan bantuan inverter. Tapi keunggulannya, efisiensi penyerapan panas solar thermal bisa mencapai sekitar 70%, yang lebih tinggi dari efisien solar PV yang sekitar hanya 15-20%. Di slide ini kita akan melihat bagaimana proses konversi energi surya menjadi listrik melalui sistem solar thermal. Yuk kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Pertama, ada heliostat. Ini adalah cermin besar yang mengikuti arah matahari. Heliostat bertugas untuk memfokuskan sinar matahari ke satu titik tertentu, bisa ke bagian atas menara atau ke penerima panas yang disebut receiver. Kemudian, yang kedua, di titik fokus itu terdapat receiver, yaitu alat yang menyerap energi panas dari cahaya matahari yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Ketiga, panas dari receiver akan dipakai untuk memanaskan fluida kerja, biasanya cairan khusus yang tahan suhu tinggi. Fluida ini dipanaskan hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Keempat, fluida kerja panas tersebut kemudian digunakan dalam pembangkit uap atau steam drum untuk memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi. Kelima, uap ini lalu diarahkan ke turbin uap. Saat uap bertekanan tinggi ini melewati turbin, ia akan memutar bilah turbin dan menghasilkan energi mekanik. Keenam, turbin tadi terhubung ke generator. Saat turbin berputar, generator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, energi listrik yang dihasilkan akan didistribusikan ke jaringan listrik untuk bisa digunakan oleh rumah, industri, maupun fasilitas umum. Jadi, dari cahaya matahari, kemudian menjadi panas, menjadi uap, menjadi energi mekanik, dan yang terakhir menjadi listrik. Proses ini panjang tapi sangat efisien jika ditangani dengan teknologi yang tepat. Di kita sudah bahas proses umum konversi energi surya melalui sistem solar thermal. Nah, di slide ini kita fokus ke bagian teknis dari teknologi Concentrated Solar Power atau CSP. Karena pada teknologi CSP ini tidak bisa dikonversikan secara langsung, harus melalui 5 aspek utama. Yang pertama, sistem CSP dimulai dari concentrator, yaitu cermin atau reflektor besar yang memantulkan cahaya matahari ke satu titik, yaitu receiver. Disinilah energi panas diserap. Kemudian, kinerja sistem ini sangat bergantung pada jenis concentrator yang digunakan. Idealnya, concentrator harus punya daya pantul yang tinggi, presisi yang tinggi, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian, proses berikutnya disebut absorption. Di tahap ini, cahaya matahari diubah menjadi panas. Panasnya bisa sangat tinggi, bahkan mencapai suhu hingga 700 derajat Celcius di titik receiver. Kemudian, energi panas tersebut tidak langsung digunakan, tapi disimpan terlebih dahulu di dalam unit penyimpanan panas atau storage, dengan bantuan cairan khusus yang disebut Heat Transfer Fluid atau HTF. HTF ini membantu memindahkan dan mendistribusikan panas ke berbagai sistem. Dan yang terakhir, setelah disimpan, panas yang tersimpan bisa dimanfaatkan kapan saja, baik untuk menghasilkan listrik melalui turbin atau untuk kebutuhan energi lainnya, misalnya untuk industri atau proses pengeringan. Nah, diagram di samping menunjukkan alur simpelnya. Yang pertama dari concentrator, kemudian ke absorption, lalu ke storage, dan kemudian didistribusikan untuk pembangkitan atau generation, listrik, dan kebutuhan lainnya. Intinya, sistem ini tidak hanya efisien, tapi juga fleksibel, karena bisa menyimpan energi untuk digunakan saat malam hari atau saat cuaca mendung. Selanjutnya, di sini sama aku Luma, kita akan ngebahas apa itu panel surya. Teknologi ini ibarat tanaman yang berfotosintesis, tapi bukan menghasilkan oksigen, melainkan kita dapat listrik. Setiap hari matahari mengirimkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh dunia, dan panel surya inilah alat kita untuk menangkap energi tersebut. Cara kerjanya, ketika sinar matahari menyentuh panel, partikel cahaya atau foton
membombardir permukaan panel seperti hujan yang jatuh di atas genteng. Di dalam panel terdapat lapisan silikon yang bertindak seperti arena permainan bagi elektron. Foton akan memicu elektron-elektron ini untuk bergerak, menciptakan aliran listrik persis seperti bagaimana air yang mengalir bisa memutar kincir. Panel surya ini memiliki lapisan-lapisan yang punya tugas spesial. Lapisan pertama terdapat aluminium frame. Ini adalah bingkai pelindung yang membuat panel tetap kokoh. Yang kedua ada tempered glass atau kaca pengaman yang 5 kali lebih keras dari kaca mobil dan anti refleksi. Yang ketiga, encapsulan EVA atau lapisan perekat yang merekatkan semua lapisan dan melindungi sel surya dari kelembapan. Selanjutnya terdapat solar cells atau sel surya. Lapisan yang terbuat dari silikon dan memiliki dua jenis, yaitu monokristalin dan polikristalin. Di lapisan inilah di mana sinar matahari diubah menjadi listrik. Kemudian ada backsheet atau lapisan belakang yang warnanya putih untuk memantulkan panas. Kemudian yang terakhir ada junction box atau kotak sambungan. Ini adalah terminal listrik panel yang dapat menghubungkan kabel ke inverter. Oke, sekarang kita udah tahu apa sih itu panel surya. Tapi gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, ada sinar matahari yang mengandung partikel kecil bernama foton. Ini ibarat hujan yang turun membawa energi. Nah, panel surya ini punya dua lapisan khusus. Yang pertama, N-type silikon dan P-type silikon. N-type silikon ini lapisannya punya banyak elektron bebas, sedangkan P-type silikon punya lubang yang butuh elektron. Ketika foton matahari menabrak panel, elektron di N-type terlepas dan akan mengalir karena ada medan listrik di junction. Sementara lubangnya bergerak ke arah sebaliknya atau di Hall flows. Dan hasilnya, terciptalah aliran listrik yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari, seperti menyalakan lampu, mencas handphone, dan lainnya. Selanjutnya, kita bahas aplikasinya dalam industri dan kehidupan. Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini teknologi yang dapat mengkonversi energi sinar matahari menjadi listrik dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Terdapat 3 jenis PLTS yang wajib kamu ketahui. Yang pertama ada on-grid, yang sistemnya langsung terhubung ke jaringan PLN dan tidak menggunakan baterai. Kedua, terdapat off-grid, yang sistemnya tidak terhubung ke jaringan PLN dan menggunakan baterai untuk menyimpan energi. Dan yang terakhir terdapat hybrid, yaitu kombinasi antara PLN dan baterai. Teknologi ini memberikan solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Selanjutnya terdapat pemanas air tenaga surya atau solar water heater. Pemanas air tenaga surya mengubah energi matahari menjadi panas untuk memanaskan air, yang cocok untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, menyuci, maupun industri. Selain mengurangi ketergantungan pada listrik atau gas, teknologi ini juga memiliki biaya operasional rendah dan memiliki zero emisi. Next, terdapat penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. PJUTS ini adalah solusi pencahayaan mandiri yang mengandalkan energi matahari. Cocok untuk di daerah terpencil yang tidak memiliki akses PLN dan kawasan perkotaan. Terdapat keunggulannya yaitu dapat menyala atau mati dengan sensor cahaya dan tidak ada tagihan listrik bulanan. Kemudian ada solar dryer dome. Apa itu solar dryer dome? Sebuah kubah tertutup berbahan polikarbonat atau seperti greenhouse yang menggunakan panas matahari untuk mengeringkan produk pertanian, hasil laut, atau olahan makanan. Cara kerjanya yaitu menangkap panas matahari dan menguapkan kadar air sehingga produk dapat kering lebih cepat. Dan yang terakhir adalah industry off grid. Ini adalah industri yang beroperasi tanpa tergantung jaringan listrik PLN, di mana ia menggunakan sumber energi terbarukan seperti solar panel, turbin, atau tenaga air. Keunggulannya yaitu bebas dari pemadaman PLN dan cocok untuk lokasi terpencil. Selain itu, dapat mengurangi biaya karena tidak ada biaya tagihan listrik. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah makin paham kan kenapa matahari itu bukan cuma sumber cahaya, tapi juga sumber energi masa depan?
Dengan memanfaatkan energi surya, kita bisa bantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi polusi, dan menjaga bumi kita tetap sehat. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan semoga matahari selalu menginspirasi kita buat terus peduli sama bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.